anak-anak kelas 4B, hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Kemarin kita sudah belajar tentang persegi panjang ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menggambar sebuah persegi ya. Persegi itu pasti sisi-sisinya sama besar. Nah, sisinya ini disingkat atau dilambangkan dengan huruf S. Lalu untuk rumusnya, yang pertama, jika kita ingin mencari luas, maka rumusnya adalah sisi dikali sisi. Lalu untuk mencari kelilingnya adalah 4 dikali sisi ya. Sama seperti persegi panjang, untuk satuan luas bangun datar itu adalah cm persegi. Nah, di sini ada keterangannya ya. L itu luas, K itu keliling, lalu S itu sisinya. Nah, anak-anak, kalau persegi itu panjang sisinya pasti sama semua. Keempat panjang sisi ini sama semua, lalu sudutnya ini pasti 90 derajat. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan dua contoh ya. Jika contoh yang pertama yaitu tentukan luas persegi yang memiliki panjang sisinya 5 cm. Nah, tadi rumus luas itu adalah sisi kali sisi. Kita tulis dulu ya, diketahuinya adalah S sama dengan 5 cm. Yang ditanya adalah luas persegi. Nah, tinggal dijawab ya. Luas sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 5 dikali 5 berapa? 25 cm persegi. Ini kalau luas ya. Jadi luas persegi tersebut sama dengan 25 cm persegi. Nah, seperti ini ya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan keliling persegi yang memiliki sisinya 8 cm. Tadi luas sudah, sekarang keliling. Tulis dulu sisinya itu atau S 8 cm. Ditanyanya ke keliling. Jawabnya, tulis dulu rumusnya. Keliling sama dengan, tadi rumus keliling adalah 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 8 dengan 32 cm. Jadi keliling persegi tersebut sama dengan 32 cm. Nah, kalau keliling tidak usah pakai cm persegi, itu hanya khusus luas saja ya. Lalu berikutnya Ibu akan memberikan lagi cara yang keenam, yaitu cara menentukan sisi perseginya jika yang diketahui adalah luas atau kelilingnya. Kalau yang ditanyanya luas atau kelilingnya, kita pakai dua rumus ini ya. Yang pertama, jika diketahui sisinya yang ditanyakan adalah keliling, maka sisi sama dengan keliling dibagi 4. Lalu yang kedua, jika diketahui luasnya dan mau mencari sisinya, berarti sisi sama dengan akar dari luas. Nah, untuk ini nanti akan Ibu jelaskan lebih detail lagi ya. Sekarang kita lihat dulu keterangannya. S itu untuk sisi, L itu luas, lalu K itu keliling, dan
akar L itu adalah akar dari luasnya. Nah, kita ke contoh yang pertama. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di samping. Kita lihat gambar ini, gambar persegi ya. Kelilingnya adalah 60 cm. Kita tulis dulu diketahuinya keliling sama dengan 60 cm. Ditanyanya adalah panjang sisinya berapa. Jawab berarti pakai yang mana? Yang A atau yang B? Karena diketahuinya keliling, maka yang dipakai yang A. Jadi sisi sama dengan keliling dibagi 4. Kelilingnya adalah 60 dibagi 4. Nah, 60 dibagi 4 adalah 15 cm. Berarti yang ini sisinya adalah 15 cm, lalu juga 15 cm ya. Jadi panjang sisi persegi adalah 15 cm. Nah, itu yang nomor 1 ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, sebelum Ibu masuk ke sini, Ibu akan memberikan tabel ya. Ibu tampilkan tabel di sini. Nah, ini adalah tabel untuk memudahkan kalian menentukan akar kuadrat ya. Bisa dilihat tabelnya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Luas sebuah persegi adalah 400 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisi persegi tersebut? Jadi kita tulis dulu diketahuinya adalah luas sama dengan 400 cm persegi. Ditanyanya adalah sisinya berapa. Nah, karena ini yang diketahuinya luas, maka kita pakai cara yang B, yang kedua, yang ini ya. Jadi sisi sama dengan akar dari 400. Nah, kita lihat tabel akar yang tadi. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi sisi persegi tersebut adalah 20 cm. Nah, seperti ini anak-anak untuk contohnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah cara menentukan luas dan keliling persegi jika soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Kita lihat contoh yang pertama ya. Keliling papan catur yang memiliki panjang sisi 50 cm adalah, nah kita tahu ya kalau papan catur itu berbentuk persegi ya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya sisinya itu adalah 50 cm. Ditanyanya adalah keliling papan catur. Jawab berarti keliling papan catur. Nah, karena papan catur itu berbentuk persegi, maka kita pakai rumus yang keliling persegi, yaitu 4 dikali sisi. 4 dikali S sama dengan 4 dikali 50. Berapa? 4 kali 5 20, tambah 0-nya 1, jadi 200 cm. Jadi keliling papan catur adalah
caranya. Yang kedua, lantai di sebuah ruangan tertutup ditutupi oleh 60 ubin yang berbentuk persegi sama besar. Nah, keliling sebuah ubinnya itu adalah 20 cm. Jadi ini misalnya lantai. Nah, ini adalah lantai. Katanya lantai ini ditutupi oleh 60 ubin ya. Nah, satu ubinnya itu memiliki kelilingnya 60, kelilingnya adalah 20 cm. Nah, berarti kita harus mencari apa dulu? Ya, kita harus mencari sisi dari persegi yang dimiliki oleh ubinnya. Nah, kita perbesar ya ini ya. Kelilingnya 20. Berarti sisi-sisinya ini berapa? Jadi masukkan ke rumusnya. Jangan lupa ditulis dulu, diketahui sebuah ruangan tertutup oleh 60 ubin. Satu ubin itu memiliki kelilingnya 20 cm. Ditanyanya adalah luas lantai tersebut. Jawab. Nah, berarti kita cari dulu ya. Satu ubin kelilingnya itu 20 cm. Jadi kalau diketahui keliling dan mau mencari sisi, tadi memakai rumus ya. Sisi sama dengan keliling dibagi 4. Jadi sisi sama dengan kelilingnya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5 cm. Berarti dapat di sini ubinnya itu ukurannya 5 cm dan 5 cm. Nah, sekarang tinggal yang ditanya itu adalah luas lantai tersebut. Tadi baru ketemu kelilingnya. Berarti kita harus mencari luas dari satu ubin. Luas satu ubin sama dengan luas itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Tapi sisinya udah ketemu ya, 5 cm dikali 5 cm. Jadi 25 cm persegi. Nah, yang ditanya itu adalah luas lantai. Luas semuanya ini berapa? Nah, gampang caranya. Tinggal jadi luas lantai sama dengan tadi kan satu ubin luasnya 20 cm. Kalau 60 ubin berarti berapa cm? Tinggal dikali 60 dikali 25. 60 dikali 25. Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu potet ya. Nah, ini potet di sini. 60 dikali 25. 0 dikali 5 0. 6 kali 5 30. 0 kali 2 0. 6 kali 2 12. Tambah 0 0. 3 tambah 25 dan 1. Jadi 60 kali 25 adalah 1500 cm persegi ya. Jadi luas lantai tersebut 1500 cm persegi. Nah, seperti ini anak-anak cara menghitungnya. Silakan sesudah ini kalian catat di buku catatan matematika kalian, melanjutkan yang kemarin.
Setelah mencatat, langsung dikerjakan latihan soalnya yang sudah Ibu kirim juga di Classroom ya. Jika masih ada yang kurang mengerti, boleh bertanya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Terima kasih.